Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah masuk kepada bab fadlus sholawat, bab tentang keutamaan sholat. Muqaddimah dari bab ini sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Sekarang kita tinggal masuki pembahasan hadisnya. Hadis yang pertama dan yang kedua ini isinya sama tapi dengan lafaz yang sedikit berbeda. Adapun yang pertama diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu ara'aytum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min darnihi syai'un qalu la yabqa min darnihi syai'un qala fadhalika mathalus salawatil 5 yamhullahu bihinnal khataya. Kata Rasul SAW, seandainya, bagaimana pendapat kalian? Seandainya di depan pintu kalian ini ada sungai yang besar. Lalu orang itu mandi setiap hari 5 kali. Apakah masih tersisa sedikit kotoran di badannya? 5 kali loh. Kita selama ini 2 kali atau maksimal 3 kali. 2 kali aja udah merasa bersih, apalagi 3 kali. Bersih banget. Ini 5 kali sehari semalam. Masih adakah kotoran yang tersisa? Dijawab tidak ada yang tersisa dari kotoran. Maka berkata Nabi SAW, seperti itulah sholat yang 5 waktu. Allah menghapus kesalahan-kesalahan dengan sholat tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam 2 kitab sahihnya. Ini hadis pertama. Hadis kedua dari Jabir radhiyallahu anhu. Kalau tadi dari Abu Hurairah, kalau ini yang kedua dari Jabir. Kalau berasal dari 2 sahabat yang berbeda, namanya syahid. Kalau dari sahabat yang sama dengan lafaz yang berbeda tapi isinya mirip atau sama disebut tabi'. Baik tabi ataupun syahid maknanya adalah hadis penguat. Kalau penguatnya dari sahabat lain namanya syahid. Kalau dari sahabat yang sama maknanya disebutnya tabi'. Dari Jabir berkata Rasul alaihi salatu wasallam, mathalus salawatil 5 kamathalin nahrin jarin ghamarin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Perumpamaan salat yang 5 waktu taubahnya seperti air yang mengalir dengan deras. Airnya bersih jernih dan tidak tergenang tapi mengalir dan alirannya deras. Yang lewat di pintu salah seorang di antara kalian lalu orang itu mandi 5 kali sehari
dalam sehari semalam dia mandi 5 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan sholat 5 waktu dalam sehari semalam diumpamakan sebagai orang yang mandi 5 kali sehari semalam, membersihkan semua kotoran. Kalau mandi membersihkan kotoran-kotoran yang sifatnya zahir, yang sifatnya fisik, yang sifatnya real dan nyata. Tapi kalau sholat membersihkan aspek jiwa batin. Dari apa? Dari noda, dari dosa, dari kemaksiatan dan yang sejenisnya. Ya. Nah, inilah hadis yang menerangkan salah satu di antara fungsi sholat, yaitu menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Disebutkan yamhullahu bihinnal khataya. Allah menghapus kesalahan-kesalahan dengan sholat itu dari diri seseorang. Hatta yabqal insanu zahiran naqiyan minal khataya. Tahiran naqiyan minal khataya. Sehingga seseorang jiwanya suci dan bersih dari dosa-dosa. Akan tetapi sudah kita terangkan bahwa sholat yang berfungsi seperti ini adalah sholat yang dilakukan secara sempurna oleh seseorang dari seluruh aspeknya. Aspek batinnya dia ikhlas dalam hal niat, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada ujub, tidak ada takabur dengan sholatnya. Ikhlas lillahi ta'ala, hanya untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah. Juga aspek kekhusyuannya, khusyuk. Juga aspek lahiriahnya. Aspek lahiriahnya berkaitan dengan tata cara pelaksanaan sholatnya, gerakannya, doa-doa atau zikir yang ada di dalamnya, bacaan yang ada di dalamnya, mengikuti sunnah Rasul SAW. Tidak ngarang-ngarang, tidak ditambah, tidak dikurang, apalagi dirubah. Dari segala aspeknya. Juga dilakukan secara berjamaah bagi laki-laki di masjid di awal waktu. Tidak ditunda-tunda, tidak menyendiri gitu ya. Ini yang dimaksud dengan melaksanakan sholat secara sempurna. Tidak hanya lahiriahnya yang sholat, tapi juga batiniahnya. Banyak orang yang sholatnya itu secara lahiriah saja, batinnya mah tidak ikut sholat. Badannya berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat, bacaannya, lisannya mengucapkan lafaz-lafaz, bacaan dan zikir yang benar di dalam sholat. Itu lahiriahnya, tapi batiniahnya gimana? Hatinya, pikirannya apa yang dilakukan? Tidak ikut sholat. Hatinya tidak ikut menghayati apa yang dibaca oleh lisannya dalam sholat. Tidak menghayati makna dari gerakan-gerakan yang dia lakukan dalam sholat. Fikirannya ingat ke urusan dunia. Ingat ke masa lalu, ingat ke apa yang akan dilaksanakan nanti seusai sholat. Ingat kepada kejadian, ingat ke hutang, ingat ke segala macam urusan dunia. Hatinya, fikirannya tidak ikut sholat. Kecuali sedikit saja. Itu kan umumnya orang. Maka bukan itu yang dikehendaki oleh Allah dengan sholat yang kita lakukan. Kita harus menyadari dalam sholat kita sedang bermunajat kepada Allah. Hati kita pun ikut hadir, ikut melakukan sholat, berupa menghayati apa yang dibaca oleh lisan kita di dalam sholat. Maka apabila sholatnya demikian sesuai dengan yang Allah kehendaki, barulah seluruh yang Allah janjikan untuk orang yang sholat akan Allah berikan. Salah satunya adalah dihapuskannya dosa-dosa. Adapun yang dimaksud dengan dihapuskannya dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Sebab di dalam hadis lain disebutkan seperti
Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wasalam, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah kafaratun liman bainahunna man lam yughshil kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, itu kifarat, penghapus dosa yang dilakukan antara ibadah-ibadah tadi selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Artinya yang terhapus adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar tidak. Contoh dalam hal muamalah menipu. Ketika jual beli ada unsur tipuan baik oleh si penjual ataupun si pembeli. Si penjual biasanya berdusta, berbohong tentang kualitas barang. Disebut super nih barang, padahal KW. Disebut grace, padahal second. Disebut harganya sekian, padahal kurang dari itu. Disebut ini mulus, padahal ada cacat. Agar segera laku dengan keuntungan yang besar, maka itu tipuan. Tipuan ini termasuk dosa besar dan oleh Nabi SAW pelakunya tidak diakui sebagai umatnya. Sebagaimana sabda beliau, man ghasya falaysa minna. Siapa yang melakukan tipu daya, maka dia itu bukan dari golongan kami. Maka apabila seorang sholat yang 5 waktu, tapi dia masih melakukan tipu daya kepada sesama manusia, maka dosa akibat menipu itu tidak terhapus dengan sholat, karena itu termasuk salah satu di antara dosa besar. Demikian juga sumpah palsu agar dagangannya itu cepat laku dengan untung yang besar. Dosa besar tidak terhapus dengan sholat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan manusia yang akan memperoleh 3 jenis azab di akhirat. Pertama, Allah tidak akan mengajak berbicara kepada dia. Di badan, kata orang Sunda. Di badan itu dicemberutin. Karena tidak ridho dan marahnya Allah kepada orang ini. Jadi pertama, mereka tidak akan diajak bicara pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim. Tidak akan dilihat, dilirik pun tidak, alias dihinakan. Wala yuzakkihim, tidak akan disucikan, tidak akan dibersihkan, alias tidak akan diampuni dosa-dosanya. Walahum adzabun alim, dan bagi dia akan memperoleh azab yang dahsyat, azab yang pedih. 3 golongan manusia. Siapakah 3 golongan itu? Pertama al-mannan, kedua al-musbilu, yang ketiga wal munfiq sil'atahu bihalfil kadhib. Pertama al-mannan, hati-hati nih para dermawan, para donatur, para muhsinin, para mutabarri'in. Jangan sampai terjerumus ke dalam golongan al-mannan. Apa al-mannan? Al-mannan adalah orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya, kebaikannya kepada orang lain. Nyumbang sekali diungkit terus. Disebut terus. Apalagi di hadapan orang yang bersangkutan, di hadapan banyak orang. Kamu kan kemarin sudah saya kasih tuh infak 10.000 rupiah. Besoknya lagi ketemu, ingat gak infak saya kemarin 10.000? Terus begitu. Al-mannan itu namanya. Jangan. Lupakan. Semua kebaikan yang pernah kita lakukan jangan diingat-ingat. Sebab mengingatnya termasuk alamatus syaqawah. Melupakannya termasuk alamatus sa'adah. Tanda-tanda kebahagiaan adalah melupakan kebaikan-kebaikan yang lalu. Tanda kebinasaan adalah mengingat-ingat kebaikan masa lalu. Seperti perkataan Imam Ibnu Hajar rahimahullah, alamatus sa'adah arba'ah.
Tanda-tanda kebahagiaan itu 4. Salah satunya adalah nisyanul hasanatil madiyah. Melupakan kebaikan-kebaikan masa lalu. Sebaliknya alamatus syaqawah 4. Tanda kebinasaan ada 4. Salah satunya adalah zikrul hasanatil madiyah. Mengingat-ingat kebaikan masa lalu. Apalagi diungkit-ungkit. Mengungkitnya dosa besar disebut al-mannan. 3 golongan yang orang-orang ini di hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat, tidak akan dibersihkan dan akan diberikan azab yang sangat pedih. Salah satunya al-mannan. Kedua, al-musbilu izarahu, orang yang musbil izarnya untuk laki-laki. Musbil itu artinya memakai pakaian dari atas sampai melewati 2 mata kaki. Baik pakaian yang diulurkan dari atas itu celana panjang atau gamis atau sarung. Tidak disebutkan di sini kalau sombong, enggak, pokoknya al-musbil izarahu. Orang yang isbal. Juga ditunjang dengan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari yang tidak menerangkan alasan sombong. Nabi SAW bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izar fafinnar. Apa saja yang diulurkan berupa izar, berupa kain sarung atau yang sejenisnya sampai melebihi 2 mata kaki, maka itu di neraka. Sombong atau enggak sombong? Di sini tidak disebutkan sombong. Adapun dalam hadis lain ada sombong, man jarra khuyala'a lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Siapa orang yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, ada sombong ini, maka ada 4 azabnya tuh, ya. Pertama, Allah tidak akan mengajak bicara kepada dia, Allah tidak akan memandang kepada dia, Allah tidak akan mensucikan dia, dan bagi dia azab yang pedih. Kalau dengan sombong 4 azabnya. Kalau tanpa sombong hanya 1 saja, yaitu di neraka aja. Ya sama-sama ya. Wal musbil izarahu. Yang ketiga, wal munfiq sil'atu bihal fil kadhib, orang yang menjual barang dagang dengan sumpah palsu. Mang ini tuh super apa KW? Demi Allah atau super padahal KW. Mang ini berapa harganya? 20.000 sekilo. 10 aja ya. Demi Allah dari sering juga 18. Saya cuma ngambil 2.000 padahal dari seringnya 5.000. Biar segera kejual dengan untung yang besar. Padahal sebesar apapun untungnya tetap kecil. Apalagi dibanding dengan risiko kena azab yang sangat dahsyat. Nah, jadi 3-tiganya ini termasuk dosa-dosa besar yang apabila dilakukan, dosa ini tidak terhapus dengan sholat. Karena sholat itu hanya menghapus dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tidak. Termasuk ghibah di antara dosa-dosa besar. Sehingga apabila seseorang sholat zuhur umpamanya, kemudian selesai sholat zuhur dia melakukan ghibah. Lalu sholat asar. Sholat asar itu tidak menghapus dosa ghibahnya. Karena apa? Karena itu termasuk dosa besar dan bukan dosa kecil. Sekalipun ghibahnya itu menceritakan kejelekan yang memang sesuai dengan fakta. Faktanya orang itu jelek. Sejelek yang kita omongkan. Itulah ghibah. Kalau tidak sesuai dengan fakta, namanya buhtan, dan itu lebih besar dosanya daripada ghibah. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Tahu nggak kalian apakah ghibah itu? Lalu beliau meneruskan, dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut-nyebut tentang saudaramu yang tidak disukai oleh saudaramu. Aspek apanya pun, baik aspek fisiknya, habit atau kebiasaannya, karakternya,
termasuk dosa-dosa yang pernah dilakukan yang lalu diomongkan itu ghibah. Kalau umpah kita melakukan dosa, lalu dosa kita diomongkan oleh orang lain, suka nggak kita? Enggak, tentu saja. Itulah ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrahu. Seorang sahabat bertanya, "Ara'aita in kana fihi ma aqul?" Bagaimana pendapatmu kalau dalam diri orang itu ada kejelekan yang aku katakan, yang aku omongkan? Memang kejelekan yang aku omong itu ada pada diri dia. Umpamanya dia ini secara fisik umpamanya hitam, secara fisik umpamanya pesek, secara fisik umpamanya kembu. Kembu itu apa ya? Kembu itu pipinya kayak balon gitu. Tembem. Secara fisik ya, dan sesuai fakta. Atau karakternya, dia ini pelit. Betul memang pelit. Dia ini egois. Betul memang egois. Bagaimana kalau yang saya omongkan tentang dia itu sesuai fakta? Ada pada diri dia. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? In kana fihi ma taqul faqad iktabtahu. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Kalau di dalam diri orang itu ada keburukan yang kamu omongkan, berarti kamu telah menggibahinya. Tapi apabila di dalam diri dia tidak ada keburukan yang kamu omongkan, kamu telah berbuat buhtan kepada dia. Buhtan itu bahasa kitanya fitnah ya. Buhtan itu menuduh dengan tuduhan yang tidak sesuai fakta. Menjelek-jelekan seseorang yang kejelekan itu tidak ada pada diri orang itu. Itu namanya buhtan. Itu lebih besar dari dosanya karena mengandung dua jenis keburukan. Keburukan pertama dusta. Dusta itu adalah berbicara yang tidak sesuai fakta. Itu dusta. Dalam diri dia nggak ada keburukan, lalu orang itu mengatakan dia buruk. Dusta kan? Dan dusta lah besar dosanya. Yang kedua adalah telah merendahkan, menghinakan atau mencela orang tersebut. Buhtan itu 2 kali lebih besar dosanya daripada ghibah. Kalau ghibah nggak ada unsur dustanya, tapi ada unsur mencelanya. Maka buhtan itu lebih besar daripada ghibah. Ghibah aja dosanya besar. Kenapa ghibah dosa besar? Karena ghibah itu dilarang oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Semua perbuatan yang dilarang oleh Al-Quran berarti melanggarnya adalah dosa besar. Itu definisi atau batasan Al-Kabair, dosa besar yang dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Allah berfirman, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak kamu kalau salah seorang di antara kamu memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati? فَكَرِهْتُمُوهُ. Maka kalian tidak akan suka. Ada orang saudara kita, teman kita, tetangga kita mati. Biarkan membusuk 3-4 sampai seminggu. Setelah seminggu dagingnya kita makan. Gimana tuh? Jijik, kanibal ya. Ngeri. Seburuk itu ghibah. Makanya dosanya tidak kecil loh. Dosanya besar. Karena pertama dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Kedua, diberi perumpamaan dengan perumpamaan yang busuk dan menjijikan. Seperti makan daging bangkai saudara yang sudah mati. Ketiga, disiapkan azab. Di alam kuburnya aja azab. Apa azabnya? Nanti orang itu diberi hadiah di alam kubur oleh Allah. Apa hadiahnya? Kuku terbuat dari logam yang runcing, lalu dia cakar-cakarkan kuku logamnya itu ke wajahnya dan ke badannya, mengoyak-oyak dagingnya sampai berlumuran darah. Perihnya, sakitnya, menderitanya nggak ketulungan, nggak kebayang. Itu baru di alam kubur. Adapun di hari kiamat di neraka jauh lebih dahsyat daripada itu. Makanya ghibah itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil.
Karena itu ghibah tidaklah terhapus dosanya oleh sholat. Dan zaman sekarang dengan kemajuan teknologi, orang sangat mudah menggibahi dengan efek yang luar biasa dahsyatnya. Ya, perlu bergaul, bersosialisasi dengan orang untuk bergibah di zaman sekarang. Cukup berbaring di kamarnya, kunci pintu kamar sendirian di kamarnya bisa bergibah. Dengan cara apa? Buka internet, buka media sosial, lalu dia ngomongin orang. Melalui chatting di grup atau bahkan status yang isinya ngomongin orang. Yang isinya mengumbar aib orang. Kemudian satu kali pijit di-share ke banyak puluhan orang. Kitanya hanya nge-share ke 1, 2, 3, 4, 5 kawan kita saja, 5 orang. Tapi kawan kita nge-share itu, share sampai ribuan orang, jutaan orang di seluruh dunia tahu. Ikut menyebarkan. Jadi beruntun, jadi saja menyebar kemana-mana. Setiap kali keburukan yang kita share, di-share ulang oleh kawan-kawan kita. Ditempel, diposting di media sosial mereka. Maka kita memperoleh dosa dari perbuatan mereka tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Jadi dosa jariyah. Kitanya sudah mati, berita keburukan yang kita sebar masih nyebar di kalangan orang yang masih hidup. Terus tuh nyusul dosanya ke alam kubur. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan keburukan, jadi perintis lahirnya keburukan, dia memikul dosa ditambah dengan dosa orang-orang yang mengikuti keburukan itu. Tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Orang yang nge-share itu ikut dosa. Kita yang menjadi orang yang pertama kali menyebarkannya juga kebagian kecipratan dari dosa mereka. Tanpa mengurangi dosa mereka untuk mereka sedikit pun. Jadi ghibah ini ternyata dahsyat luar biasa. Apalagi melalui tulisan di media sosial. Di media cetak. Di koran, di majalah, di tabloid, di jurnal, di segala macam. Apalagi di buku. Ditempel di internet, di-share ke banyak orang ke seluruh dunia. Ratusan tahun selama teknologi itu masih ada. Kitanya sudah hancur di alam kubur, tapi keburukannya masih menyebar di kalangan orang masih hidup. Dosanya nyusul ke alam kubur. Terlebih umpamanya dosa ghibah ini sudah dijelaskan berbeda-beda kadar besar dan kecilnya. Tergantung siapa yang digibahi dan seberapa gede dampaknya. Makin gede dampak buruknya, makin besar dosanya. Termasuk yang sangat besar di antara dosa ghibah yang sangat besar adalah menggibahi dua pihak nih. Pihak yang pertama adalah para ulama. Disebut luhumul ulama, ya. Para ulama itu luhumun masmumah, itu daging yang beracun. Kalau orang biasa, daging biasa dimakan. Tapi kalau para ulama dagingnya beracun dimakan, berbahaya. Mananya dosanya jauh lebih gede. Karena apa? Berpengaruh kepada dakwah, kepada ajaran Islam. Kalau ulama digibahi, ya apalagi buhtan, tidak memiliki aib seperti yang diomongkan lalu kita omongkan. Kata orang kita difitnahlah, disebar-sebar kemana-mana. Apa akibatnya? Akibatnya dakwah, ayat Quran, hadis yang disampaikan oleh ulama itu nggak lagi didengar oleh orang. Ulama dia juga begitu, ya umpamanya. Akhirnya dakwahnya ditolak. Akibat menggibahi ulama. Akhirnya orang-orang nggak percaya kepada ulama. Apa yang terjadi? Dia lebih percaya kepada politikus. Dia lebih percaya kepada komedian yang ikut berkecimpung di dunia dakwah, pelawak.
Dia lebih percaya kepada cendekiawan muslim yang menguasai ilmu dunia tapi bodoh tentang ilmu agama. Bergelar profesor, doktor, insinyur, saking pinternya, gelarnya lebih panjang daripada namanya. Tapi dalam urusan dunia, dalam urusan ilmu syariah, nol, bahkan minus. Omongannya tentang agama didengar. Hanya karena mereka tidak digibahi dari aspek kelakuannya yang memang tidak tersorot. Tapi ulama sedikit saja ada kesalahan, seperti gunung meledak itu. Kehebohan yang ditimbulkannya akibat menggibahi mereka. Makanya dosanya lebih besar. Itu yang pertama. Kedua, ulil amri. Penguasa, pemerintah, digibahi. Namanya pemerintah orang, ya pastilah banyak salahnya, banyak kurangnya. Lalu kurangnya diekspos. Apa yang terjadi? Hilang kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Tidak taat, tidak ditaati. Tidak dituruti sekalipun dalam aspek yang baiknya, maka kacau. Tak mustahil berujung bermuara kepada timbulnya pemberontakan, impeachment, dan yang sejenisnya. Tambah kacau. Waliyadzubillah. Maka itu termasuk dosa gibah yang lebih besar daripada menggibahi orang yang biasa. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Oleh karena itulah maka dosa tersebut tidak terhapus dengan sholat yang dilakukannya. Walhasil hadis ini menjelaskan sholat betul-betul menghapus dosa selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Sebagian ulama menyatakan dosa besar tidak terhapus dengan sholat. Karena Rasul menyatakan malam izzunubital kabair. Selama dijauhinya dosa-dosa besar. Inilah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada lagi yang menyatakan bahwa dosa besar pun bisa terhapus dengan sholat. Berdasarkan hadis ini juga. Kata Nabi alaihissalatu masih ada enggak kotoran yang tersisa pada diri orang itu? Maka dijawab tidak ada. Seperti itu sholat. Termasuk disebutkan hal yabqa min darnihi syai'un. Masih ada enggak kotoran yang tersisa? Syai'un. Sesuatu dengan isim nakirah maknanya seluruh jenis dosa baik yang kecil ataupun yang besar, maka tidak ada. Kecil ataupun besar tidak tersisa, terhapus oleh sholat. Tapi bagaimana dengan kalimat majtunibatil kabair, selama dijauhinya dosa-dosa besar? Maknanya itu adalah efek yang benar dari sholat yang diterima yang menghapus seluruh dosa termasuk dosa yang besar. Efeknya seusai sholat dia akan jauhi dosa-dosa besar. Karena sudah diterangkan di muqaddimah kemarin inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi orang terbiasa melakukan dosa kecil ataupun besar. Lalu sholatnya khusyuk, ikhlas, sesuai sunnah. Dan ada dampak. Maka sholat itu menghapus dosa kecil dan besar. Efek dari sholat yang diterima tersebut, dosa besar yang sebelumnya biasa dia lakukan, dia tinggalkan. Maka dosa kecil, dosa besar semuanya terhapus oleh sholat ini. Tapi kalau umpamanya orang melakukan dosa kecil dan dosa besar lalu dia sholat. Seusai sholat dia tetap melakukan dosa besar menunjukkan sholatnya nggak benar tuh. Karena sholat yang benar itu sholat yang tanha anil fahsyai wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka dosa kecil, dosa besar yang dilakukan sebelumnya tetap tidak terampuni. Karena Nabi SAW mensyaratkan dihapuskannya dosa kecil dan dosa besar itu majtunibatil kabair selama dijauhinya dosa-dosa besar. Yang berpendapat seperti ini di antara Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih.
yang menerangkan bahwa hadis ini memiliki faidah bahwa sholat menghapus dosa kecil termasuk dosa besar. Asal sholatnya benar sehingga berakibat majtunibatil kabair, dijauhinya dosa-dosa besar seusai sholat. Begitu tuh. Ditambah dengan ada hadis dari Amir bin Hisham radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min muslimin yatawaddau fa ahsana wudu'ahu." Tidak ada seorang pun muslim yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya. Thumma shalla rak'atain. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Dalam satu hadis disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa wajjaha qalbahu lillah. Dia memfokuskan wajahnya kepada Allah, hatinya kepada Allah, khusyuk. Ya. Kemudian dalam riwayat lain fa ahsana khusyu'ahu wa ruku'ahu wa sujudahu. Dia membaguskan kekhusyuannya, rukunya, sujudnya. Maka akan diampuni seluruh dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Termasuk dosa-dosa besar. Itu salat apa? Itu salat sunnah yang ghair muakkadah. Tidak ada seorang pun muslim yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya lalu salat 2 rakaat. Salat apa? Salat syukrul wudu. Sunnah apa wajib? Salat sunnah. Syukur wudu itu sunnah. Muakkadah atau ghair muakkadah? Muakkad itu ditekankan enggak? Tidak ditekankan. Yang muakkad itu salat fardu, salat rawatib, qabla atau ba'da itu muakkadah. Salat tahiyatul masjid menurut sebagian ulama itu muakkadah, menurut sebagian yang lain wajib. Salat tahajud itu sunnah muakkadah. Adapun syukur wudu tidak muakkadah. Tidak ditekankan. Ghair muakkadah. Tapi orang yang berwudu menyempurnakan wudunya lalu sholat 2 rakaat dan lam yuhaddits fi nafsihi syai'. Dia tidak terbersit sedikit pun dari urusan dunia dalam hatinya selama sholatnya. Bayangkan. Khusyuk, ikhlas kepada Allah dalam sholatnya itu 2 rakaat sholat sunnah ghair muakkadah, maka illa kafarallahu biha khatayahu, kecuali Allah akan hapuskan seluruh dosa-dosanya walaupun sebesar sebanyak buih di lautan, termasuk dosa-dosa besar. Dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, wajabat lahul jannah, wajib bagi dia surga. Tuh. Itu salat sunnah ghair muakkadah. Salat sunnah, syukur wudu. Tapi ghair muakkadah, tapi ya khusyuk, ya ikhlas. Itu menghapus semua dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Berdasarkan hal itulah maka salat yang benar dari segala aspeknya, aspek batinnya ya ikhlas, ya khusyuk. Aspek lahirnya ya sesuai dengan sunnah, ya di awal waktu, ya berjamaah bersama imam di masjid bagi laki-laki. Itu semua akan menghapus dosa kecil termasuk dosa besar dan berefek dijauhinya dosa-dosa besar seusai itu. Dari sinilah kita mengetahui bahwa ya salat menghapus dosa kecil ataupun dosa besar yang salatnya tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Adapun sholat yang fardu yang 5 waktu tapi dilakukan asal-asalan, tidak khusyuk alias sambil melamun, tidak sesuai sunnah, ditambah, dikurang atau dirubah tata caranya ataupun bacaan-bacaannya, dilakukan asal-asalan, tidak berjamaah di masjid bersama imam, ditunda-tunda dari waktunya, ada unsur riya dan yang sejenisnya. Ketika sholatnya melamun tentang urusan dunia, sholat yang seperti ini tidak akan menghapus apa-apa dosa kecil ataupun dosa besar dan tidak merubah karakter buruk dia menjadi baik. Enggak, tetap saja seusai sholat dia melakukan fahsya dan mungkar sebagaimana biasa.
Dari sinilah kita mengetahui bahwa yang dimaksud sholat bisa menghapus dosa adalah sholat yang memenuhi persyaratan yang Allah tetapkan, baik aspek lahirnya ataupun aspek batinnya. Itu sholat yang pertama, niatnya ikhlas karena Allah. Kedua, ada kekhusyuan di dalamnya. Ya. Ketiga, dilakukan sesuai sunnah Nabi SAW. Keempatnya dilakukan di awal waktu berjamaah dengan imam di masjid untuk laki-laki, ya. Itu yang keempatnya, keempat apa kelimanya? Ya kesekian lah, ya. Dan yang terakhirnya, sholat itu berdampak perubahan akhlak, tingkah laku. Meninggalkan semua yang buruk, melakukan semua yang baik yang bermanfaat bagi diri dan umat manusia, ya. Inilah penjelasan dari hadis ini. Kita belum sempat membahas faidah dari hadis ini. Insyaallah faidahnya akan kita terangkan di hari Ahad yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga Zain. Tadi yang sangat bermanfaat bagi kita semua, insya Allah bermanfaat bagi kita yang mendengarkan dan juga mengikuti kajiannya. Ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum. Kami sekarang buka sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya kami persilakan bisa melalui telepon di nomor 022 8686 2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081 1227 1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Silakan Pak, Ibu. Ustaz, saya mau bertanya. Pak Mas Mulyono. Siap, Pak Mulyono. Pertanyaan saya, sholat menghapus dosa. Nah, bagaimana kita sholat ikut berjamaah contohnya, tapi imamnya cara sholatnya seperti kilat. Sebelum sampai sujudnya sudah duduk, baru duduk sudah sujud lagi. Yang jelas imamnya itu tidak tumaninah bahasanya gitu. Bagaimana bisa menghapus dosa atau tidak bagi jamaahnya yang selalu mengikuti apa yang disertakan oleh salaf sunnah itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Pertanyaannya, kalau pertama nih, sholat seseorang sendirian, tapi kilat. Kalau yang dimaksud kilat sama sekali tidak ada tumaninah. Padahal tumaninah itu termasuk rukun sholat. Jadi sujudnya itu belum sempurna, cuma menempelkan sedetik keningnya di tempat sujud, tek sudah langsung duduk lagi. Duduknya belum tegak sudah langsung sujud lagi. Baru menempel sedikit, tek sudah langsung bangkit lagi berdiri. Rukunya begitu juga. Rukunya baru nungging sedikit sudah i'tidal. I'tidalnya belum tegak sama sekali sudah sujud lagi. Maka tidak ada tumaninah, maka tidak sah sholatnya. Karena tumaninah itu termasuk salah satu rukun sholat. Rukun ini nggak boleh ditinggalkan. Seperti umpamanya kita mengetahui ada satu komunitas saudara-saudara kita yang melakukan tarawih 23 rakaat hanya dalam 7 menit. Kelihatan di video itu nggak baca apa-apa, kemudian nggak ada tumaninah, maka tidak sah. Kalau imamnya seperti itu, kita nggak boleh bermakmum di belakangnya. Kalau dia sholatnya tidak sah untuk dirinya, maka tidak sah juga keimamannya. Adapun kalau ada tumaninah, walaupun beberapa detik, 2-3 detik tumaninah, tapi kemudian cepat, gitu ya, cepat berpindah ke gerakan lain. Kemudian bacaannya kilat, sebenar bil ala langsung. Yang wajibnya memang 1 kali, 2, ketiga dan seterusnya sunnah. Dia hanya mengejar yang wajib, sebenar bil ala langsung duduk. Rabbik firli saja.
Dan memang yang wajibnya Rabbi Gfirli, selebih dari Rabbi Gfirli ketika duduk di antara dua sujud adalah sunnah. Langsung dia sujud lagi. Dan ada tumaninah 1-2 detik. Maka sah. Karena ada tumaninahnya walaupun tidak begitu lama. Walaupun bacaannya hanya mengambil yang wajib. Rabbi Gfirli langsung. Subhana Rabbiyal A'la langsung. Ya. Al-Fatihahnya 1 nafas. Apalagi suratnya umpama Yasin langsung ruku. Dalam rukunya ada tumaninah 1-2 detik. Subhana Rabbil Azim langsung bangkit. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu langsung dia tegak sujud lagi. Sah. Maka boleh dia kalau salat untuk dirinya sah berarti sah juga keimaman dia dan kita boleh bermakmum di belakang. Tapi mafdhul. Mafdhul itu tidak afdol. Maka apa yang harus kita lakukan lebih baik musyawarahkan ganti imam. Kalau nggak memungkinkan itu imamnya itu orang tua, orang sepuh, lambat, ini apa gerakannya. Tapi khusus dalam sholat mah cepat gitu ya. Ada yang begitu nggak bisa diganti ngamuk. Abah. Udah kita ganti aja dengan yang muda. Wah langsung. Goloknya langsung keluar. Siapa yang berani umpamanya. Ada yang begitu? Mungkin ada. Tidak bisa diganti itu. Imam lebih baik cari masjid lain. Yang tidak seperti itu. Ya. Tapi kalau nggak ada masjid lain atau ada tapi lebih madarat. Maka silakan berjamaah dengan imam itu. Selama imam tadi masih melakukan tumaninah walaupun tetap cepat dari yang semestinya. Ya, demikian Pak Mulyono. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat pertanyaan melalui telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Ridho di Ciwastrat. Silakan Pak Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Anda mau bertanya, Ustaz? Ya. Biasa anak kalau misalkan setelah beres sholat fardu, biasa kan kita berzikir, dimulai dari istighfar dulu gitu dan seterusnya. Nah, di masa pandemi ini, anak biasanya setelah beres sholat fardu itu, setelah itu istighfar sampai ke Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, istighfar zikir subhanallah walhamdulillah dan Allahu akbar kembali berjalan gitu. Di keluar masjid karena menghindari berlama-lama di masjid. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Sekian pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Bapak Ridho di Sumatera. Ciwastra. Oh, Ciwastra. Di Ciwastra ya. Ya, di musim pandemi kalau ada masjid yang mengadakan salat berjamaah dengan protokoler yang ketat, ada social distancing gitu, dan itu didasarkan kepada fatwa para ulama hampir di setiap negeri. Didasarkan pada pemahaman keilmuan mereka tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad, ya. Tidak berarti hasil ijtihad para ulama bertentangan dengan hadis Nabi sehingga dibenturkan. Mau ikut hadis Nabi, mau ikut para ulama, nggak perlu begitu, nggak berbenturan kok, ya. Itu ijtihad dan ijtihad adalah haknya para mujtahid. Adapun ustadz bukanlah mujtahid. Ikutilah perkataan dan ijtihad para ulama. Ada social distancing dalam sholat, ya boleh. Di masa pandemi. Terus dianjurkan para imam tidak membaca surat-surat yang panjang di dalam sholatnya. Yang pendek saja karena ada uzur. Dan seusai sholat, sesebentar mungkin ada di masjid, bubar. Sholat sunnatnya di rumah baik qabla ataupun ba'da. Hanya sholat fardu untuk memenuhi kewajiban sholat berjamaah dalam sholat fardu. Bagaimana dengan zikirnya? Ya, zikir termasuk yang sunnah. Yang sunnah ini afdol kita baca sambil duduk pada sholat di tempat kita sholat. Kalau tidak ada uzur.
Tapi karena ada uzur, seperti kita umpamanya kebelet ingin ke WC, atau ada tamu, atau ada keperluan lain, termasuk karena ada pandemi untuk menghindari terpaparnya kita oleh virus COVID-19 ini. Lalu kita tidak berlama-lama sampai Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maka lalu kita berdiri dan melanjutkan zikirnya sambil jalan menuju rumah dan dilanjutkan di rumah. Boleh enggak? Boleh, karena ada uzur. Dan itu aplikasi dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, firra minal mazdum firaraka minal asad. Larilah kamu dari wabah, dari orang yang terkena wabah, seperti kamu lari dari singa. Mengaplikasikan hadis itu, maka wirid pun kita pindah ke rumah. Kita bekal di jalan. Ketika sampai rumah masih belum selesai, kita selesaikan dulu. Lalu berdoa di rumah. Lalu setelah itu baru sholat ba'da, sholat rawatib. Boleh? Boleh. Tidak apa-apa. Karena ada uzur, ya. Walaupun tidak ada uzur dibolehkan begitu, tapi mafdhul. Mafdhul itu tidak afdol. Karena kehilangan banyak hal, di antaranya kehilangan didoakannya oleh para malaikat dan kehilangan pahala sholat. Karena Nabi SAW menyatakan siapa orang yang sholat lalu dia tetap duduk di tempat sholatnya sambil berzikir kana fi sholah, maka dia dianggap di dalam sholat. Wal malaikatu yusalluna alaihi, dan para malaikat itu bersolawat kepada dia, ya, selama dia duduk dan selama dia belum berhadas. Jadi kalau dalam situasi normal tetap duduk, zikir, wirid, ya, sampai berdoa sampai selesai. Maka selama itu didoakan oleh para malaikat dan pahalanya sama dengan pahala sholat. Adapun kalau ada uzur seperti kebelat, seperti ada tamu, dan seperti menghindari COVID-19 yang terjadi di zaman sekarang ini, maka boleh untuk kita lakukan sambil jalan, sambil pindah ke rumah, berlanjut di rumah, lalu setelah itu melakukan sholat ba'da. Maka pahala yang Allah berikan kepada orang itu tetap diberikan. Walaupun tidak duduk di tempat sholatnya, karena apa? Karena ada uzur, dan uzur tersebut mengamalkan hadis riwayat Imam Bukhari yang menyatakan firra minal mazdum firaraka minal asad. Larilah kamu dari wabah sebagaimana kamu lari dari singa. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang bertanya berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iqbal. Iya, Ustadz, tadi saya menyimak betapa dahsyatnya perkara gibah ini, Ustadz. Iya. Sehingga sepertinya seperti dosa jariah gitu. Iya. Nah, kalau di medsos ya. Oh, kalau di medsos, Ustadz. Iya. Nah, katakanlah keluarga kita atau waris kita ada juga yang demikian. Nah, apakah yang bisa dilakukan oleh kita sebagai bagian dari keluarga tersebut, Ustaz? Jika misalkan orang tersebut meninggal dunia, Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Iqbal di Muhammad Toha, barakallahu fik. Tadi disebutkan ghibah itu bisa menjadi dosa jariah. Maknanya adalah kalau kita menjadi perintis dari ghibahan itu, kemudian isi ghibahan itu menjamar kemana-mana. Seperti umpamanya kita menulis di media sosial kita, menceritakan si fulan, saya pergoki si fulan lagi melakukan kemungkaran. Apalagi ada videonya sebagai bukti, ada fotonya. Nih, tak ditempel, sebar. Jutaan orang jadi tahu. Kalau itu aib kan? Ya. Maka ghibah. Maka setiap kali orang kemudian membicarakan ini, kita kebagian dosanya. Orang nge-share ini, kita kecipratan dosa. Kitanya mati,
itunya masih menyebar di kalangan orang yang hidup, dosanya menyusul ke alam kubur. Yang kemudian disebut dengan dosa jariah. Iya. Adapun kalau secara lisan umpamanya kita tidak menulis, hanya bilang ke orang, saya tadi di jalan ketemu si Anu, saya lihat dia itu sedang melakukan sebuah kemungkaran besar. Sudah, ya. Orang itu tidak menyebarkan kembali ke yang lain, maka itu tidak menjadi dosa jariah. Hanya sekali saja kita dosanya. Nah, sekarang katakanlah orang tersebut melakukan dosa ghibah dengan dosa jariah di medsos umpamanya. Kemudian dia meninggal. Kita ahli warisnya, orang tua kita, kakak kita, atau siapapun yang ada hubungan kekerabatan dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita hapus postingan dia di media sosial. Ya, kemudian kita nasihati kepada siapapun, mohon untuk tidak menyebarkan lagi. Maka dengan hilangnya dampak dari gibahnya, maka hilang dosa jariahnya. Karena tidak menyebar lagi. Menyebar itu masih mengalirnya dosa jariah selama itu masih menyebar. Kalau sudah tidak menyebar ya berarti sudah berhenti. Semaksimal mungkin kita cut, kita potong, kita putus untuk tidak disebar lagi. Ya. Kemudian kita tempel bewara bahwa si fulan ini ayah saya, ibu saya, atau saudara saya bertanggung jawab atas semua yang telah dilakukannya, maka mohon kepada kawan, kepada followers, kepada siapa untuk tidak kembali menyebarkan postingan ini. Siapa yang masih menyebarkan, maka kami berlepas diri dan tidak bertanggung jawab. Diumumkan saja. Diusahakan menghentikan peredaran dari gibahan tadi, ya. Nah, untuk selanjutnya kita sebagai ahli waris tetaplah mendoakan dia, memintakan ampunan, memintakan rahmat, ya. Boleh umpamanya kita hajikan, kita umrohkan, kita kurbankan. Maksudnya yang dikurbankannya kambing tapi atas nama dia. Kita juga boleh berinfak dan bersedekah atas nama dia. Karena kita anaknya, kita ahli warisnya. Dan ahli waris atau anaknya ini insya Allah memiliki pengaruh besar kepada nasib orang tua yang sudah meninggal, tergantung amal dan kesolehan yang kita lakukan sebagai anaknya, ya. Demikian Pak Iqbal, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih terlebih dahulu ke pesan singkat yang ada. Ada pertanyaan dari Abu Hanan di Baros Cimahi. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah batasannya suatu dosa bisa tergolong dosa besar atau dosa kecil? Apakah bisa diketahui dengan mudah? Barakallahu fiik. Iya. Abu Hanan di Baros Cimahi, barakallahu fiik. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair menjelaskan batasan dari dosa besar. Dosa-dosa besar adalah dosa yang pertama melanggar ayat. Baik meninggalkan kewajiban yang diterangkan oleh ayat, yang diperintahkan oleh ayat, ataupun melanggar apa yang dilarang oleh ayat. Seperti tadi, ya. La yaskhar qaum min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa' wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya. Ijtanibu katsiran min adh-dhann inna ba'dha dhanni ism. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Itu dilarang oleh Al-Qur'an. Jangan mencela, jangan menghina, jangan memberi gelar-gelar dengan gelar-gelar yang buruk, jangan suudzon, jangan ghibah, jangan tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Itu larangan. Kalau itu dilanggar itulah dosa besar. Jadi pertama, kriteria dosa besar adalah dosa karena melanggar ayat, baik ayat yang merintahkan dengan cara ditinggalkan ataupun ayat yang melarang dengan cara dilanggar. Kedua, dosa-dosa yang diancam oleh azab, baik dalam ayat maupun dalam hadis yang sahih. Baik azabnya di alam kubur ataupun azabnya di neraka nanti. Itu juga termasuk di antara dosa-dosa besar. Ya. Terus yang ketiga, dosa yang diakibatkan karena melanggar hadis. Baik melanggar itu karena meninggalkan perintah yang diwajibkan oleh hadis, atau karena melanggar apa yang dilarang oleh hadis.
Itu yang ke berapa? Yang ketiganya, ya. Nah, terus yang keempatnya adalah dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan tercabutnya hidayah dari diri orang itu atau disesatkannya orang tersebut dari kebenaran. Contohnya apa? Contohnya banyak. Salah satunya adalah berbicara yang buruk, apapun yang buruk tersebut. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, ucapkan oleh kalian ucapan-ucapan yang baik, maka Allah akan memberi hidayah kepada kalian. Allah akan mensolehkan amal-amal kalian, artinya Allah akan memberikan hidayah agar kalian bisa beramal soleh. Mafhum mukhalafah dari ayat ini, siapa yang berucap dengan ucapan yang buruk, maka dicabut hidayah dari dirinya. Contoh ucapan yang buruk itu dusta. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan, Iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian dusta karena dusta menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur ini tercabutnya hidayah dari diri orang itu. Fujur itu artinya meninggalkan ketaatan yang sebelumnya dilakukan. Karena berdusta jadi berhenti dia dari ketaatan. Tercabut hidayah ketaatan dari diri orang itu. Atau terjerumusnya orang kepada dosa yang selama ini tidak pernah dilakukan. Karena berdusta jadi berani melakukan dosa itu. Dicabut hidayah dari diri orang itu. Maka itu dosa besar. Ya. Jadi itulah beberapa batasan dari dosa besar. Adapun selain yang diterangkan maka termasuk dari dosa kecil. Wallahu a'lam. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang masuk. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Dari Ibu siapa di mana Bu? Dari Ibu Irma di Padalarang. Silakan Bu Irma. Ini Ustadz, tadi kan kata Ustadz, kalau habis kita sholat wajib, kita tetap dalam keadaan duduk, kita zikir, kita berdoa, malaikat akan bersalawat untuk kita. Terus bagaimana ini Ustadz kalau misalkan kita dalam keadaan duduk kan misalkan lama kita zikir, kita berdoa, terus kaki kita ini pegel, misalkan posisi kita bersila atau selonjoran gitu Ustadz, gimana itu Ustadz? Iya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tidak dilarang merubah posisi duduk ketika berzikir. Ya, yang tadinya bersila kemudian menjadi emok. Saya nggak tahu emok bahasa Indonesianya apa. Emok itu seperti duduk tawarruk atau duduk iftirash atau bersila atau selonjor. Menyelonjorkan kedua kaki, hukum asal tidak terlarang, ya, selama tidak di hadapan Ka'bah. Adapun ketika kita di Masjidil Haram, Ka'bah kelihatan, maka jangan. Adapun ketika kita di rumah terhalang puluhan kilometer, puluhan ribu kilometer, terhalang oleh jutaan dinding dan benda-benda lain, maka tidaklah terlarang. Itu hanya adab, dan itu tidak hanya ke Ka'bah. Imam Syafi'i Imam Ahmad rahimahullah sampai tidak berani melonjorkan, mengarahkan kedua kakinya mengarah ke rumah Imam Syafi'i rahimahullah. Itu adab saja, ya. Adab ihtiram kepada para ulama. Adapun menyelonjorkan kaki ke arah manapun atau merubah posisi duduk dari satu posisi ke posisi lain tapi masih duduk di sana, tidak ada larangan, dipersilakan saja. Yang jelas masih tetap duduk sambil berzikir ba'da salat fardu tersebut. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Ya, nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Terakhir ke pesan singkat Ustaz. Ustaz, apakah ibu yang membicarakan keburukan anaknya ke teman-temannya merupakan gibah juga? Karena secara tidak langsung anaknya mendengar dan dia tidak suka bila dibicarakan perihal tersebut. Bahkan apa yang diucapkan ibunya suka dilebih-lebihkan. Ya, barakallahu fiik. Ya, itu termasuk gibah. Siapapun yang kita bicarakan, murid kita,
anak kita, adik kita, pembantu kita, bawahan kita, keburukan-keburukannya kita beritahukan kepada orang lain, ya sama. Itu ghibah. Pertanyaannya, boleh enggak? Bolehkah seorang guru menggibahi muridnya? Boleh enggak seorang ayah atau ibu menggibahi anaknya? Bolehkah seorang bos menggibahi karyawannya, bawahannya? Tergantung maksud dan tujuan dari gibah tersebut. Kalau itu murni gibah, tidak ada tujuan apa-apa, sekedar menyebarkan aib anaknya, sekedar kepuasan diri, kalau diungkapkan itu puas gitu, plong, maka itu dosa besar, walaupun itu anaknya, walaupun itu adalah muridnya, walaupun itu adalah bawahannya, karyawannya. Sama dengan menggibahi orang lain. Adapun kalau maksud tujuan dari gibah itu adalah agar orang yang kita ceritain ini bisa merubah karakter buruk anaknya, maka ini boleh. Umpamanya kita sebagai orang tua nih tidak bisa untuk menasihati anaknya karena kita sendiri tidak menjadi uswah, tidak menjadi contoh bagi anaknya. Lalu anaknya ini punya guru yang ditaati, didengar ucapannya. Lalu kita cerita kepada guru dari anak kita. Anak saya ini gini. Tolong nasihati, kalau saya yang menasihati nggak mempan. Tapi kalau Anda sebagai gurunya ditaati. Maka menggibahi seperti ini boleh. Karena apa? Karena dalam rangka mengislahkan atau memperbaiki keburukan akhlak dari anak kita. Ya, jadi ada gibah yang diperbolehkan. Pertama, gibah dalam rangka istifta. Istifta itu meminta fatwa. Seperti Hindun datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya suami saya Abu Sufyan orangnya pelit. Gibah bukan? Ya, gibah. Boleh nggak saya mengambil uang dia tanpa persetujuan, tanpa sepengetahuan dia? Oleh Nabi SAW dijawab boleh. Tapi Nabi tidak menyalahkan, kamu menggibahi suami. Enggak, karena tahu itu dalam rangka istifta. Menanyakan hukum tentang sebuah perbuatan yang untuk menjelaskannya harus menggibahi orang lain. Boleh. Atau gibah kepada orang yang bisa memperbaiki keburukan orang yang digibahi. Boleh. Seperti orang itu ada nyebelinnya luar biasa. Kalau kita menasihatinya, wah ribut. Akhirnya kita minta tolong ke gurunya. Itu orang nyebelin. Tolong nasihati. Gimana nyebelinnya kata guru? Gini. Itu gibah. Maka boleh. Karena untuk memperbaiki. Nah jadi sama dengan ibu yang menggibahi anaknya, tapi digibahinya ke guru si anak itu agar gurunya menasihati, maka itu boleh. Tapi kalau dia tahu nggak ada yang bisa merubah, apalagi bukan minta tolong, pokoknya ingin puas saja, pokok anak itu nyebelinnya luar biasa, padahal ibu nama soleh dah. Padahal itu teh turunan gitu ya. Hanya untuk melampiaskan perasaan, maka itu gibah dan tetap dosa besar walaupun yang digibahinya anaknya sendiri ya. Jadi tetap gibah, tapi apa dosa atau tidaknya tergantung niat tadi ya, tujuan dari gibah tersebut. Ya, cukup ya sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Ahad yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.